takut ya Pak? Yang berikutnya. Aku akan rangkum sedikit aja. Jadi nanti yang tidak datang bisa di sharing. Jadi kalau pas ada orang sharing atau dengerin firman, belajar nangkap yang dari Tuhan, terima pribadi demi pribadi. Karena nanti tiap orang itu yang kayak kok di hati itu beda-beda. Jadi misalnya di bagian ini, oh aku, yang di bagian sini, kok itu ngena di aku ya. Nah itu berarti rema yang Tuhan kasih. Nah itu kelola. Ini apa? Misalnya ada satu hal yang Tuhan bagiin ini di hati. Nah besok kalau pas latihan, kalau pas nari, nah itu terus diolah, terus dibawa doa, Tuhan, kamu kok bicara ini, bukakan aku. Karena setiap orang itu punya pengertian yang berbeda. Tuhan akan bukakan pengertian yang berbeda. Ya, jadi sekarang aku ulang dulu sedikit yang soal pengertian dasar ya. Ilona dulu belum ikut ya. Pengertian dasar. Yang paling dasar, kenapa kita itu mengenali? Desa kan juga belum. Oh, ini tapi beda saja ya. Itu kami kayaknya direkam ya nanti bisa diisi. Kenapa kita menari? Kita nari itu karena hobi, karena suka nari, atau karena memang kita itu punya kerinduan untuk nari, atau bisa juga karena paksaan dari beberapa pihak. Kalau aku pribadi dulu dari orang tua, karena cici nari, terus pokok semua pelayanan, jadi aku dipaksa orang tua nari. Jadi awal aku masuk ke nari itu bukan karena aku rindu melayani Tuhan. Ya mungkin kalau kalian dari awalnya rindu melayani Tuhan itu bagus. Nah tapi ada banyak yang awalnya itu mungkin tidak itu. Nah sekarang mari diluruskan lagi. Coba dicek awal pertama kita itu nari itu kenapa. Nah di Yohanes 15 ayat 16 itu dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita ada sebagai penari karena Tuhan itu yang memilih kita, bukan karena baranglah sesuai sing senari, tapi sebenarnya ada penentuan Tuhan dalam hidup kita. Kita diizinkan kita tuh bisa melayani di pelayanan tari itu Tuhan yang memilih. Di bagian pelayanan yang lain pun pasti itu ada penentuan Tuhan ya. Terus, nah setiap kita yang nari itu pasti ada talenta. Terus ada keinginan untuk belajar dan kesempatan untuk kita bisa menari. Kamu misalnya pintar nari, punya talenta bisa nari, tapi tidak pernah diizinkan untuk nari di pelayanan, tidak pernah diizinkan, kan juga nggak bisa, nggak bakal bisa ikut pelayanan di depan. Mungkin pelayanannya di bagian kostum, mungkin pelayanannya di bagian roti, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai semua ini kan semua sudah pelayanan di mimbar toh. Kalau semua sudah pelayanan di mimbar, itu semua itu pemberian Tuhan. Jadi jangan disia-siakan setiap kali kita dapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Berkali-kali yang aku ingat dari komankus ini yang selalu tak ingat sampai sekarang, itu mereka tuh bilang gini, setiap kali kalian melayani anggaplah itu sebagai pelayanan terakhir, karena toh kita tuh nggak pernah tahu batas hidup kita itu sampai kapan. Lagi-laganya misal itu pelayanan terakhir kita tuh sudah maksimal buat Tuhan, sudah nari semaksimal mungkin buat Tuhan. Jadi misalnya kalau sebuah hati yang berat, tidak apa-apa, anggap itu pelayanan terakhir kita. Ya, jadi aku tuh pernah di kondisi maksudnya sudah hampir tidak kuat. Aku bilang Tuhan, nek sampai tidak kuat toh, biar ini tuh momen terakhirku. Karena waktu itu pernah acara bahtera, dan aku itu pertama kalinya vertigo parah seumur hidupku tuh waktu itu tuh sudah hampir tidak kuat. Itu temanya itu finish strong lagi ya. Dan temanya finish strong, masa aku nggak menyelesaikan sampai akhir ya kan? Akhirnya aku nekat mau menuntaskan. Itu kan kalau kalian yang pernah ikut acara bahtera itu di lorong-lorong itu kan berdiri para penari bawa senjata-senjata itu ya. Aku berdiri di situ sudah gemetar, waktu itu pegang pedang aku jadi begitu, dan gitu kan aku masuk biasanya tentara tuh banyak banget, habis mangsaku. Sing pilotnya wis selesai, sing lainnya udah selesai, sing tentara mempelai raja itu paling banyak ya. Terus habis itu selesai, aku jalan ke ruang nari itu gini, goyang sudah tidak kuat. Begitu sampai ruangan langsung berlipat, dan aku tidak ingat apa-apa.
muter semua, aku nggak ingat apapun. Itu vertigo paling parah seumur hidupku. Itu aku nggak gerak sampai dari dibangunin sampai malam, sampai jam 8 baru dianggap rumah. Terus aku pernah di kondisi diare parah. Jadi itu nari satu lagu, habis selesai nari itu nari sambil lompat loh. Selesai lepas jubah, lari kamar mandi, dan pakai lari lagi gitu. Kondisi kayak gitu. Tapi ya itu selalu itu yang diingat untuk pelayanan, sebagai pelayanan yang terakhir. Jadi kalau pas kemarin di Solo tuh pernah aku sebenarnya sudah di kondisi capek banget mau muntah, dan narinya waktu itu tidak salah healing wings atau kerup ya, aku lupa yang gerakannya muter. Aku udah matang gini geblak apa muntah dengar nggak lucu gitu. Terus aku ngasih kode ke yang segini-gini. Tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau kita tuh istirahat, tapi sikap hatinya tuh kasih yang terbaik buat Tuhan sampai di batas maksimal kita gitu. Karena Tuhan tuh entah nanti bagaimana caranya, kalau memang itu mau Tuhan itu pasti ada caranya aja gitu. Nah waktu itu aku menghimbau ya, kayak gini tuh aku menghimbau, tapi aku tidak pernah memaksakan kamu harus. Soalnya ada di beberapa orang yang memang dia kondisi fisiknya tidak kuat dan dia harus istirahat, ya kembali lagi it's a choice gitu. Tapi buat aku menerapkan buat diriku sendiri, kalau aku bisa maksimal aku harus maksimal gitu ya, meskipun kayak gitu ya. Jadi talenta, pemberian dan kesempatan yang Tuhan kasih itu jangan disia-siakan, karena mungkin di luar sana ada banyak orang yang kepengen ada di posisi kalian saat ini. Mereka rindu melayani, tapi mungkin mereka gengsi, mereka malu, atau mereka punya masalah yang mereka tidak bisa, akhirnya mereka tidak bisa lepas dan mereka tidak bisa melayani, atau mereka ada kondisi hal-hal kesehatan, mereka tidak punya kaki, tidak punya kelengkapan tubuh, mereka tidak bisa melayani seperti kita menari hari ini. Jadi kalau sampai hari ini kita masih bisa menari, itu semua pemberian dari Tuhan ya. Terus Tuhan memberikan benih talenta buat kita, dan bagian kita mengembangkan dan mengembalikan setiap benih yang Tuhan beri dengan semua yang terbaik sebagai tanda cinta dan penyembahan kita ke Tuhan. Nah, kalau di Alkitab itu kan ada talenta, ada yang terima 1, ada yang terima 2, ada yang terima 5. Nah, setiap orang itu talentanya masing-masing. Misal nih, ada orang yang pinternya di koreo, misalnya gitu. Ada orang yang pinternya bikin properti. Ada orang yang pinternya semuanya pintar, bikin koreo pintar, bikin properti pintar, bikin itu pintar, dan bisa gitu. Dia mungkin talentanya berarti kan 3 nih. Nah, tuntutannya ini 3 ya. Atau misalnya nih koreonya yang ini banner bisa, ini bisa, yang ini. Nah, dia talentanya banyak, berarti tuntutannya Tuhan lebih banyak buat dia ya. Atau secara karakter, oh ini karakternya ini lebih ini, berarti dia mungkin dapat tuntutan lebih banyak. Jadi jangan pernah membandingkan sama temenmu. Misalnya, loh kok ini dia kok enak kok kayak enggak ngapa-ngapain, atau dia kok bisa dipercaya banyak hal, kok aku kok enggak dipercaya. Nah, bisa gitu. Jangan lihat orang lain, kerjakan bagian kita masing-masing. Lihat, coba dicek talenta kita sekarang tuh apa. Nah, kalau belum menemukan, yang penari aku mau melu kanan, melu kiri, melu kanan, melu kiri, kayak enggak, belum menemukan apa yang harus aku lakukan. Coba digali. Apa di properti apa yang kalian tuh paling hidup? Kan ada tuh. Misalnya nih, aku kalau pegang kipas, aku tuh kayak bersemangat. Nah, atau aku setiap kali pegang healing wings, aku tuh kayak bisa ngalir gitu. Atau kalau aku pegang bender, atau kalau aku nari dance, aku hidup banget. Atau kalau nari tamborin, aku tuh bisa kayak keluar semangatku. Nah, misalnya itu. Nah, itu berarti itu talenta yang Tuhan kasih. Coba kembangkan di situ. Tidak harus menggantungkan ke pemimpin. Jadi misalnya Maika, tidak harus ngeteni Maika ngajari semua, tapi kembangkan dulu aja. Nanti kalau bisa dapat ide, doa, nonton YouTube, nonton TikTok, ada yang kok di hati, coba dia juga. Boleh nggak ini kita pelajari? Kok aku dapat kuat. Nah, misalnya gitu. Jadi itu talentanya berkembang masing-masing, ya. Jadi tidak cuma bergantung ke satu orang. Soalnya penari itu kerja tim. Kalau gantung ke satu orang berat, ya. Semua Maika, hiasan rambut Maika, urusin juga Maika, properti Maika, ada Maika. Jadi dia kritik rambutnya. Jadi harus bagi tugas. Nah, betul, harus bagi tugas. Dan juga tanggung jawabnya nanti Tuhan nanya, loh kamu tak kasih talenta kembali ini mana? Misalnya, kamu tak kasih suruh
bener dari kemarin juga rambut nih. Nah, ya itu talentanya, nanti tanggung jawabnya masing-masing sama Tuhan ya. Jadi misalnya nih ada orang yang talentanya 2, dia ngembangin misalnya sampai 6. Ada yang talentanya 5, dia ngembanginnya sampai 6. Nilainya bagus yang mana? Yang itu. Ya gitu di depan tuh. Jadi misalnya nih bareng-bareng nari di depan. Mungkin satu tuh secara gerakan, wah pokoknya ambiar, gerakannya dari sang ikuti sama sekali gitu ya. Tapi mungkin dia puasa, dia doa, dia baca Alkitab, dia beresin properti, dia lakukan apa yang jadi talentanya dia. Dia kembangkan yang jadi talentanya dia. Dia bantu semaksimal yang dia bisa. Mungkin 2 itu nilainya 6 di depan Tuhan. Nah yang ini, wah memang pintar banget tapi jadi doanya ya kok nek minggu tugas berarti doanya Sabtu, nek Kamis tugas berarti Rabu jam 12 malam kayak doa. Nah kayak gitu. Puasanya ya nanti nek aja. Nah, si satu gini 5 nilai 6 di depan Tuhan ini yang lebih bagus. Jadi apa yang di depan mata manusia ini bukan. Kita tidak pernah tahu. Nanti yang tahu apa Tuhan. Kayak aku, mungkin kalau orangnya di depan baik, tapi belum tentu dan bagus. Yang tahu siapa? Tuhan. Nanti sama-sama kita akan menghadap Tuhan di akhir. Apakah Tuhan kenal kita? Apakah kita melakukan bagian kita? Tanggung jawabnya masing-masing. Jadi jangan pernah lihat orang lain, jangan membandingkan ke orang lain. Ya, talenta coba hari ini cek talenta yang Tuhan kasih apa, ayo kembangkan. Kamu sudah tahu belum talentanya apa di penari? Bingung? Apa sudah ada bayangan? Kira-kira. Talenta itu tidak harus pasti, belum tentu loh. Dan bisa bertambah atau bergeser. Jadi misalnya nih, dulu misalnya aku tuh seneng banget bunga. Mendadak kok sukanya tuh pegangnya pedang kayak perisai gitu. Ya nggak apa-apa, Tuhan lagi munculkan ke situ, itu dikembangkan aja. Nah, sudah ada bayangan? Belum, Chris? Iya, bikin formasi termasuk. Yaitu kamu kembangkan. Misalnya kamu suka bikin formasi, tulis gambar, bikin di PDF misalnya gitu, atau bikin di Corel atau apalah yang gambar tangan ya boleh. Dibikin formatnya, kirim ke grup, setiap kali ada anak baru diajarin, jelasin cari arti pengertiannya dalam Alkitab. Nah itu kamu menggunakan Tuhan. Ya mantap. Ayo mereka, ada enggak? Hati. Ya boleh. Dan kamu cari misalnya di Alkitab hati itu ayatnya apa. Terus aku pernah dengar kesaksian ada orang waktu itu di Sulawesi atau Kalimantan aku lupa. Dia lagi nari, pegang hati doang. Ketika dia nari, tiba-tiba ada orang itu dipulihkan. Jadi dia tuh selama ini mengalami banyak hal dalam hidupnya dan hatinya tuh pahit. Ketika lihat orang ini nari hati, ini tiba-tiba dijamah Tuhan. Nah, coba sekarang mungkin kamu tanya Tuhan, level hati seperti apa yang Tuhan mau? Hati putih yang besar. Nah, terus nanti mungkin Tuhan akan arahkan. Jadi nanti setiap kali kamu pegang hati, nanti mungkin Tuhan itu bisa kasih pengertian, kasih doa, syafaat. Boleh, itu nanti kamu angkat. Saya kamu nari hati, diingat ke 1 orang, 2 orang, doa ini. Enggak, itu kamu sedang mengembangkan kamu. Ada beberapa, ada temen yang di Solo itu dia suruh Tuhan bikin hati dan dia print sebuah doa ditempel. Boleh. Itu masing-masing ya. Jadi coba bawa doa level seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Hati seperti apa. Cuma gini, setiap hal itu selalu ada prosesnya ya. Jadi misalnya nih kamu Tuhan lagi bilang soal, nah aku mau hati yang mengasihi. Nanti lah hidupmu tuh akan diproses itu dulu supaya pas kamu nari keluar. Lebih caranya kamu bisa mengasihi kalau kamu tuh tidak pernah mengasihi, ya kan? Tuhan mau kamu memberikan kasih, ya kamu harus diproses sampai kamu itu keluar kasihnya. Nah, ya jadi nggak masalah. Tapi kalau Tuhan yang minta, Tuhan itu akan membungkus dan menjamin hidupmu. Wes kok aman. Gitu. Tapi ya ngalami, gitu. Ya, Ya nek aku tamburin ya dari dulu ya tidak tahu kenapa nek tamburin memang ada gitu berasanya kayak nek aku dari dulu memang ya berarti misalnya bikin pola-pola cari ayat-ayat Alkitab
terus nanti ngajarin yang baru. Terus mungkin dibikin gini, misalnya ada anak baru step by step, jadi tamborin itu pertama basicnya dari awal tuh apa, mungkin dibikin kayak apa ya, panduan mudah. Jadi setiap kali nanti ada apa orang baru yang join, jadi ngajarinnya bisa lebih gampang. Nah, gitu. Jadi itu juga bisa mengembangkan talenta. Sampai misalnya semua penari FB dan penari beat tuh nek suruh main tamborin itu berani maju semua. Soalnya kalau di Solo suruh pada main tamborin itu Iya, emang ya tamborin itu aja juga enggak semua. Nah, terus sampai pemain drum dan pemain musik ACC bahwa itu Oke, ketukannya gitu. begitu. Nah, itu juga mengembangkan talenta. Soalnya kayak kemarin di Solo itu ketukannya ada yang pas Abiar, pas aku enggak datang ke Jogja. Aku telepon ke Markus. Itu Cing, tolong itu pemain tamborinnya ketukannya berantakan, drumnya bingung. Jadi musuh enemy dari pemain tamborin itu adalah pemain drum. Soalnya karena ketukan ya. Yeah. Karena kalau ganggu itu memang ganggu secara keseluruhan. Kalau di lagu praise sih mungkin masih menilai. Kalau di lagu worship lagi enaknya oh beda nggak pas gitu. Tapi biasanya kita jarang loh di worship, jarang pakai tamborin di praise lah. Nah, di praise kan orang melek masih agak lumayan ya. Aku worshipnya memang lebih ke bunga sih. Dari awal nggak tahu kenapa kita mulai ini bunga ya. Jadi nggak tahu, aku seneng gue melihat bunga tuh rasanya kayak waktu nari tuh kayak bawa sesuatu gitu loh. Kayak bawa dupa lah istilahnya bawa buat Tuhan tuh bawa kayak bunga sih api buat Tuhan gitu loh. Buat aku tuh rasanya kayak gitu lah bawa bunga. Ya itu berarti dikembangkan. Bunga itu ayatnya banyak di Alkitab. Nanti dicari dikembangkan. Ya. Nanti kalau misal ada yang pertanyaan misalnya kok aku nemu enggak ketemu, nanti boleh tanya, nanti tak bantu nyari. Gitu. Jadi setiap kalinya tuh munculnya tuh, dan bunga itu kan warnanya banyak, macamnya banyak. Misalnya nanti Tuhan gerakkan bikin bunga pribadi, itu ya bisa. Jadi misalnya nanti Tuhan gerakkan bikin bunga ini, bunga itu, yang khusus perjanjian antara kamu dan Tuhan. Misalnya kayak kemarin tuh ada teman di Solo, dia bikin bunganya tuh bunga bunga lili. Karena dia dapatnya itu Tuhan itu kan the lily of the valley. Tuhan itu seperti bunga bakung. Dan itu lambang bahwa Tuhan, bunga bakung itu kan ada di lembah-lembah. Bahwa dalam semua lembah itu Tuhan selalu ada. Nah, setiap kali dia ngangkat itu dia akan ingat gitu. Atau waktu itu aku pernah bikin bunga mawar merah, lambang cinta. Katanya Tuhan itu cinta yang kita punya itu terbatas, tapi Tuhan itu tuh sang cinta sendiri. Jadi kalau kita lagi kekurangan cinta, kita minta ke Tuhan, dan Tuhan itu memenuhi hati kita sama cintanya, sehingga kita bisa mencintai Tuhan. Iya, caranya kita mencintai Tuhan, kita sendiri tuh ya gak punya cinta gitu loh, gak bisa. Tapi butuh Tuhan memenuhi kita, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Karena ayatnya kan kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kalian pernah baca di Perjanjian Baru ayat itu aku bikin itu. Jadi setiap kali aku ngangkat itu aku ingat Tuhan. Ini loh, cintaku tuh terbatas. Kadang-kadang aku ngomong I love you, nih aku keset, ya bisa gitu. Tapi ketika aku angkat ini, aku bilang Tuhan kasih aku cintamu sehingga aku bisa mengasihi engkau seperti engkau mengasihi. Nah, gitu ya. Jadi ibu benar. Kalau aku sih bunga sama bikin alat ya kayaknya, bikin senjata. Gitu. Kalau pas kan karena aku kan juga banyak waktu kan, jadi kalau pengen bikin gitu. Sama kalau bunga itu aku juga sama kayak Jimmy itu kayak seneng gitu loh kalau bawa bunga itu. Ya itu berarti yang betul tadi terjadi gitu. Kalau bikin alat, kalian pernah baca di Perjanjian Lama namanya Bisaleel dan Aholiab. Pernah baca nggak? Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Bisaleel dan Aholiab itu yang bikin perlengkapan bait suci, termasuk mezbah yang dipakai oleh Salomo. Waktu itu Salomo ditanyain sama Tuhan gini, apa yang kamu inginkan Salomo? Kamu minta apa? Hikmat, minta kekayaan, minta kekuasaan, minta apa? Umur panjang. Terus kan Salomo waktu itu mintanya hikmat buat memerintah orang Israel. Yang dipakai mezbahnya itu yang bikin namanya Bisaleel dan Aholiab. Dua orang ini dikatakan di Alkitab, nanti kalau kalian pelajari
itu mereka itu diperlengkapi Tuhan dengan yang namanya roh keahlian. Nah, jadi untuk membuat properti minta ke Tuhan yang namanya roh keahlian. Nah, properti senjata yang kita pakai sekarang itu sebenarnya kan replika yang ada di surga. Nah, jadi piye caranya dia harus doa, baca Alkitab yang banyak, itu sudah tidak ada jalur instan lainnya dan cuma itu. Sampai nanti Tuhan bukakan sesuatu. Nah, properti itu ajaib. Setiap tempat, setiap momen, setiap cara itu akan ada yang beda. Jadi misalnya Big Solo akan nanti beda dengan Big Semarang. Mungkin ada beberapa properti yang secara keseluruhan mungkin gereja-gereja itu punya. Tapi nanti ada properti-properti khusus yang Tuhan itu tuh kasih. Nah, itu yang kalian harus punya di setiap tempat. Itu apa perjanjian antara tempat ini dengan Tuhan. Nah, dengan FB nanti akan ada mungkin sesuatu yang khas gitu. Misal kalian kalau ngamatin di Solo itu kan ada kemarin kita sempat bikin yang perisai, terus banner setia sampai akhir. Kalau yang di Big Semarang itu kan ada banner selaras dengan seirama dengan hati Tuhan ya, kalau nggak salah lupa, seirama dengan hati Tuhan. Nah, itu kan yang didapat sama ibu. Nah, itu setiap kali ngangkat harus punya pengertian bahwa itu adalah perjanjian Tuhan. Dan nanti bisa dibawa doa, Tuhan apa itu yang harus dibawa di hadapan Tuhan. Tidak harus langsung, nanti sambil jalan, nanti tiba-tiba bisa Tuhan bukakan, atau tiba-tiba ada tema khusus yang dari Tuhan gitu. Ya, jadi nanti itu sambil berdoa. Oke, lanjut ya. Yang tarian profetik sudah tahu ya arti profet? Ya, sudah tahu kan? Ya, boleh. Ambil makan tidak apa-apa. Profet itu dari kata ini sekilas aja ya, yang lain kan sudah pada tahu ya. Kamu udah pernah belajar belum? Belum. Oke. Profet itu dari kata nabi atau nubuatan. Jadi arti kata tarian profetik itu adalah membawa dari roh jadi daging. Jadi bedanya sama penari pada umumnya. Kalau di gereja-gereja ya mereka tarian gitu ya. Tapi kalau kita itu tarian profetik. Jadi apa yang dari roh jadi daging. Gitu. Profetik itu dari nubuatan. Kalau di FB Pak Ian pulang ibadah itu kan doain, nubuatin satu-satu. Nah, nubuatin itu kan sesuatu yang belum jadi kan? Belum kejadian loh. Kalau kamu sebelumnya gini itu kan bukan nubuatan. Nubuatan itu kan future, masa depan. Nah, tarian profetik juga sama. Jadi apa yang Tuhan tuh mau, misalnya nih, Tuhan bilang, ayo angkat dulu kecapi penyembahan. Karena Tuhan bilang mungkin ke depan akan ada hari-hari yang berat. Dan aku merindukan semua orang, semua jemaat yang datang itu di kondisi apapun mereka tetap menyembah. Nah, kamu angkat kecapi itu, kamu bilang, Tuhan aku doa biar sungguh ada tarian, ada pujian, ada penyembahan yang lahir dari umatmu yang datang di tempat ini. Meskipun mungkin ke depan mereka menghadapi masa-masa yang sulit, tapi dari hati mereka lahir pujian, lahir penyembahan. Kamu sedang menubuatkan buat ke depan bahwa kamu berdoa di depan ketika ada masalah mereka tetap memuji Tuhan. Nah, itu tarian profetik. Ya, jadi sebenarnya dasarnya itu. Jadi kalau tarian profetik itu bukan sekedar cuma memeriahkan acara gereja, bukan cuma ben rame lah, ben depan mimbar iki kosong gitu, ben enek sing ayu-ayu sing didelok itu ya bukan ya. Jadi bukan cuma sekedar pajangan atau rame-rame gitu, tapi profetik itu sesuatu yang Tuhan beri. Kalau di luar itu ada banyak penari profesional, penari yang sangat hebat. Mereka itu kalau di luar, kalau yang kalian tahu penari Jawa, itu mereka itu di acara tertentu mereka bisa puasa mutih itu berbulan-bulan, berminggu-minggu lamanya itu mutih. Bahkan di beberapa tarian Jawa yang sakral, mereka sampai harus anak gadis tidak boleh bersetubuh, tidak boleh, banyak hal mereka lakukan. Untuk yang profesional kayak dansa yang umum itu bahkan mereka ada yang sampai berhubungan badan antara laki dan perempuan supaya mereka klop. Jadi mereka
bayar harga sedemikian rupa supaya tarian mereka tuh bagus. Nah, mereka aja tuh buat kayak gitu, buat show, buat uang, mereka kasihnya kayak gitu. Sedangkan kita mari itu buat raja di atas segala. Jadi ayo kita, dan Tuhan itu bukan raja yang menurutku sangat baik dan murah hati dan humble dan yang nggak pernah, misalnya nih ada yang lupa baca Alkitab kan nggak di depan pas kalian nari kalian disambar petir kan nggak tuh, ya toh. Tuhan itu kan masih baik. Bukan itu nari yang tak mau nak, narinya tuh aku mau ini. Tapi karena kita nggak doa, kita nggak baca Alkitab, kita nggak bisa dengar, kita nggak tahu yang jadi mau Tuhan. Tapi kan proses, dan Tuhan tuh menghargai karena perjalanan dengan Tuhan itu relationship. Jadi, oh kamu belum bisa, yuk tak ajari jalan, yuk jalan lagi sama gitu. Ya, jadi untuk tarian kejar yang dari Tuhan, biar yang nubuatan itu Tuhan wahyukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau di setiap ibadah, di setiap kebaktian, di setiap acara yang kita tarikan. Terus lakukan dengan iman, angkat tarikan setiap senjata. Kita percaya di alam roh akan terjadi sesuatu dan pada waktu Tuhan akan jadi daging. Nah itu kayak tadi misalnya angkat kecapi, yang apa, angkat dengan iman dan percaya. Jangan cuma sekedar aku cuma disuruh angkat ini, aku cuma disuruh bawa ini. Ketika disuruh, apa nih? Kenapa kok pemimpinku dapat ini? Gitu. Kalau dapat apa ya udah nyanyi dulu nyembah. Nanti kalau Tuhan munculkan di hati, doa. Tidak apa-apa. Jadi di tengah-tengah misal kalian nari, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu, doa aja, doa. Tidak rasa. Itu nari di dalam roh namanya. Ya jadi Tuhan ingatkan sesuatu, doa. Atau disuruh bahasa roh aja. Karena kadang-kadang kita enggak ini suara apa, tapi kok kayaknya ada sesuatu ya ketika aku ngangkat ini, bahasa roh aja. Nanti Tuhan akan kerjakan, ya. Bagian kita hanya melakukan. Atau misalnya ternyata ketika kita nari dan ngangkat sesuatu itu ada jemaat yang Tuhan sedang bicara. Lihat, aku pernah punya kesaksian waktu itu di Solo, aku pegang pokok. Ya seperti biasa, menurutku seperti biasa aja sih gitu. Tapi ternyata waktu itu ada satu pemain musik, dia itu lagi ngalami kering dan dia merasa lagi letih dengan semuanya. Waktu dia kan kalau bokor kan menghadap ke mimbar kan, nah kita di posisi sini, terus musik kan di sebelah sana, dia melihat ke arah penari sama jemaat. Waktu dia lihat kita bawa bokor dan kita lagi doa, dia tuh tiba-tiba Tuhan bicara dan dia tuh sampai nangis. Waktu dia bicara Tuhan, dia bilang, aku dijamah Tuhan, Tuhan itu bilang itu, lihat mereka itu nari dan mempersiapkan semua dari segenap hati. Mereka bawa bokor, mereka tuh bawa sesuatu persembahan buat aku dengan segenap hati. Dan itu tuh bokor itu kan isinya anggur dan darah Yesus, ya kan, tentang darah Yesus. Pengorbananku di atas kayu salib itu yang membuat kamu tuh bisa sampai hari ini. Dan di situ dia mengalami pemulihan. Padahal aku ya tidak mau apa-apa, kita tidak ada apa-apain, tapi Tuhan bicara. Nah gitu. Kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak orang yang ternyata diberkati dengan apa yang kita lakukan. Makanya lakukan aja dengan segenap hati. Kalau misal ada orang bilang A, B, C, D yang tidak cocok, pokoknya jaga hati kita itu tetap murni di hadapan Tuhan. Pokoknya nek kowe jejeg, wes sudah, itu penting. Nanti kalau misal orang bilang, kamu ya. Karena kita tidak bisa membuat semua orang itu setuju sama hidup kita. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya toh. Andi tahu kan orang Farisi aja tidak setuju kok, ya toh. Itu Tuhan Yesus loh, apalagi kita, itu yang masih banyak dosa dan salah, ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang tidak setuju, kita reaksinya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, aku minta ampun. Tapi kau lihatlah hatiku, nih hatiku tuh kayak gini di hadapanmu. Aku kasih yang terbaik yang aku bisa. Hatiku tuh kepengennya kayak gini. Jadi nanti kalau misal kita hadapan gitu, Tuhan bilang, kok ini salah, nah, kita bisa beres. Tapi kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, Tuhan bilang, ya apa-apa, itu bagian yang harus lo lewati, itu dan lewatnya jadi terserah berbicara. Ya, itu akan membuat kita itu makin dimudahkan dan makin indah di hadapan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan suka dari tarian? Kalau di Alkitab itu ada 2 orang yang penari yang Tuhan bilang suka, itu ada Daud dan Miriam, ya kan. Daud kan tahu waktu dia bawa tabut, ya.
Miriam itu penari pertama di Alkitab, umurnya mungkin kalau nggak salah berapa puluh tahun aku lupa, 70 kalau nggak salah, 70 tahunan. Jadi kalau ada yang tanya boleh nggak sudah tua menari, boleh. Miriam itu penari pertama dan umurnya sudah tua, ya jadi boleh. Terus boleh nggak laki-laki, boleh. Daud itu menari laki-laki, ya. Dan dikatakan di Mazmur 150, biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Tidak ada pilihan. Oh, yang perempuan cantik, rambutnya curly, lurus, keriting, bodinya six pack. Nah, tidak ada. Tuhan itu tidak melihat. Jadi semua yang bernafas, misalnya ada yang rekan yang masih bermasalah, misalnya masih kok gini tapi mau melayani, tidak apa-apa. Dirangkul dulu ya. Meskipun mungkin belum dimimbar, tapi dirangkul dulu ya. Ekspresi cinta dan penyembahan kita ke Tuhan, tarian itu adalah alat dan saluran atau kendaraannya. Tuhan merindukan penyembah-penyembah, Tuhan merindukan penari-penari yang bisa menangkap akan getaran hatinya. Di Yohanes 4 ayat 23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi yang Tuhan cari itu adalah penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini ayat sudah hafal, maksudnya sudah sering didengar ya. Pertanyaannya, kita itu penari yang menyembah atau penyembah yang menari? Nah, ini yang kayak kemarin waktu di Solo kan aku sempat juga tanya. Ayo, coba kamu yang belum menjawab ya. 1, 2, 3, 4 sudah menjawab. Kita itu penari yang menyembah atau kita itu penyembah yang menari? Menurut Bapak? Tidak Bapak. Jawab aja, tidak dimarahi kalau salah. Penari yang menyembah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu jadi penyembah yang menari. Kenapa? Berarti hidupmu itu adalah hidup seorang penyembah. Tapi nanti Tuhan bisa bawa kamu salah satunya pelayanannya lewat tarian, tapi bisa juga lewat misalnya lewat sekolah. Dengan kamu belajar yang baik, kamu menyembah Tuhan lewat studi. Kamu menyembah Tuhan lewat pelayanan keluarga. Itu juga penyembahan, ya. Jadi hidupnya kita itu panggilannya penyembah, tapi kita itu salah satunya lewat tarian. Ya, dalam seluruh kehidupan kita, aspek seluruh kehidupan kita itu kita penyembah. Ya. Terus nah ini persiapan sebelum menari. Kalau di 1 Samuel 18 ayat 26 sampai 27 dikatakan waktunya belum genap, tapi Daud sudah bersiap. Jadi Daud itu kan mau diangkat jadi raja, tapi di ayat itu dikatakan waktunya belum siap, tapi Daud itu sudah waktunya belum genap, tapi Daud itu sudah siap-siap. Dan sebagai penanya Tuhan, kita tuh mempersiapkan seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan angkat kita. Bagian kita mempersiapkan sebaik mungkin, dalam hal apapun, termasuk dalam hal pelayanan tari. Jadi ketika kita nari, persiapkan sebaik-baiknya. Ya. Terus doa dan baca Alkitab. Ini siapa yang masih bolong angkat tangan? Ya. Ayo, dirutinkan. Setiap hari harus baca. Paling enggak 1 pasal aja, kalau sampai enggak kuat toh. Ya, wajib baca. Kalau yang bisa pagi, kalau yang tidak bisa malam. Ya, kita meluangkan waktu buat Tuhan, harus wajib ya. Doa, baca Alkitab itu penting. Terus bangun keintiman, karena semua yang kita lakuin nanti kalau cuma nari di depan itu akan jadi sia-sia. Dilihat orang wow, tapi dalam kita kosong, tidak ada apa-apa. Dan itu rugi, karena dulu siapa yang pernah, Pak Cendi dulu pernah bilang, pelayanan itu bukan tiket masuk surga. Ya, pelayanan itu bukan tiket masuk surga. Bukan berarti kalau kita semua ini pelayanan sudah pasti kita masuk surga. Ya, tapi jalan ke surga itu masing-masing tentang hukum di Indonesia itu mirip sama hukum di surga. Siapa yang kita kenal? Ya toh? Kalau di Indonesia kamu kenal siapa? Jalurnya kan gampang toh. Bisa naik, bisa tembus proyek ini, proyek itu, pelajaran kenal baik gurune, nilainya bagus, ya kan? Siapa yang kamu kenal? Nah, sama di surga itu siapa yang kamu kenal? Kalau kita kenal Tuhan, kita bisa masuk. Kalau kita kenal Tuhan, nanti Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak kenal kamu adalah pemimpin
berbahaya ya. Terus kayak gitu ya, baca Alkitab itu saya itu paling nggak suka kalau baca Alkitab terus aku udah baca Alkitab terus aku share ke grup, aku kok nggak bisa ya gitu ya. Ya nggak usah. Mungkin hatiku tuh nggak bisa gitu loh. Tapi kan itu diwajibkan ya kalau di PIK ya. Tapi kalau Harus share di kalau di Oh dan gitu loh. ya oh kamu share hari ini Baca ini tunjukin sampai dulu ini. tunjukin no. kan kalau Tunjukin kan kalau aku kan ada grup keluarga itu kan kita grup sendiri toh, udah baca Alkitab tuh yuk laporan gitu. Nah kalau di IP kan aku kok nggak bisa ya, maksudnya kok masa ya, kayak gini loh baca Alkitab. Karena aku memang hatiku nggak bisa ya kalau Alkitab kita baca terus kita share gitu nggak bisa. Nah ini kan maksudnya mungkin biar bisa disiplin mungkin maksudnya. Nah tapi kalau di Penari Solo aku sistemnya nggak di gini, tapi pakai kertas. Kalian tahu zaman JKI dulu kalau yang centang. ya. Nah jadi sistemnya aku pakai itu terus ngumpulin ke aku dan ada tanggalnya, jadi aku bisa cek oh aku sehari baca berarti 3 sampai 5 pasal gitu, jadi aku bisa cek atau baca berapa pasal. Meskipun ada yang masih bolong-bolong, tapi ada yang tidak ngumpulin sampai sekarang juga ada. Ya kan tadi gitu doang jawabannya. Ada juga, tapi ya itu bagian dari proses lah. Pokoknya tujuannya ini kan mereka itu sebenarnya pengen membantu, intinya tuh pengen membantu Ben ngoyak gitu loh, ini ngoyak gitu. Ya nanti kalau masalah teknis kan bisa dibicarakan lah. Yang penting intinya baca Alkitab itu penting. Terus perjamuan pengurapan ya, perjamuan itu tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Kalau di FB perjamuan tidak setiap kali perjamuan kan? Nah, setiap kali kita pelayanan, kenapa kok kita perjamuan? Kita itu kan manusia, tidak luput dari dosa dan salah. Ya kalau dalam mungkin pagi baca kita berdoa, keluar mungkin marah-marah, bisa langsung dosa lagi. Gitu. Dosa itu kan artinya kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Miss the target. Dalam bahasa aslinya itu miss the target. Jadi Tuhan mau kamu A titik 1 itu sudah dosa. Nah, bayangkan dalam sehari itu kita sudah melakukan berapa banyak dosa. Nah, setiap kali kita pelayanan, kenapa kita perjamuan, kita tuh sadar diri bahwa kita itu sangat jauh, sangat punya banyak kelemahan, dan kita minta Tuhan itu, kita ingat lagi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, minta Tuhan kembali membersihkan kita supaya kita itu dibersihkan dan dikuduskan dan dilayakkan, supaya kita tuh boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa jadi alatnya Tuhan, jadi salurannya, dan kita itu dibersihkan hidup kita gitu. Soalnya kalau pipanya kotor, airnya bersih, keluarnya apa? Kotor. Tapi kalau pipamu bersih, airnya bersih, keluarnya bersih. Nah kita tuh kan sadar kita tuh masih banyak salah, makanya kenapa kok kita perjamuan, dan kalau bibit kenapa ada pentahiran di awal, pemercikan dan perdamaian itu kita minta mungkin semua jemaat yang datang supaya ditahirkan lagi, didamaikan lagi dengan kita, karena di Alkitab dikatakan bahwa kita itu adalah imamat yang harus kita itu bertugas berdiri buat mungkin buat keluarga, buat teman, buat saudara, buat sekeliling kita. Jadi kalau tahu misalnya ada saudara kita, keluarga kita, teman kita yang berbuat salah, itu saat kita tuh berdiri sebagai imamnya Tuhan. Nggak harus misalnya ini orang misalnya Ilona dia lagi buat salah, mungkin aku nggak bisa negur secara langsung misalnya, tapi aku bisa berdoa dan aku bisa mintakan Tuhan tolong. Nah itulah kita berdiri sebagai imam ya. Jadi kenapa pentahiran, kenapa harus perdamaian, karena kita sadar bahwa kita itu masih banyak salah dan dosa, dan kita minta sekali lagi Tuhan layak. Terus setelah selesai nari pentahiran, ya kan, kebas-kebas. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita itu pelayanan, ada banyak hal itu yang nempel gitu, ngotori, mungkin ada capek, gitu. Kalau menari kan jelas itu secara fisik ya, secara fisik capek. Terus mungkin misal ada pelepasan. Saya kemarin di FB kan lagi tengah-tengah pujian menyimbang, katanya ada yang pelepasan kalau nggak salah di belakang FB
di Semarang, ada di doa di pasar. Nah itu kan Tuhan mau pakai pujian dan penyembahan. Di situ kuasa Tuhan tercurah, tiba-tiba ada yang papasan, ya toh. Terus bisa juga pas lagi nari, misalnya nih koncone ini nganyeli banget pas nari, dijak ngomong ra paham, dikondawe formasi ra bener, bikin emosi tadi gitu ya. Nah itu kan jadi celah. Nah ketika selesai kita minta dikebaskan semua yang kotor, semua yang tidak berkenan, semua yang tidak baik dibersihkan lagi. Dan kita selesai pelayanan fresh lagi, gitu ya. Jadi itu tugas fungsinya pentahiran dan kebas-kebas ya. Kalau pentahiran bisa pakai air putih gitu. Boleh kalau misalnya tidak ada, boleh tapi air putih sih baru ya, jangan separuh udah bawa minum. Oh iya kita pentahiran gitu jangan ya. Karena kalau bisa. Ya kan biasanya kalau kita BSP kan kita nggak pentahiran. Oh berarti kalau BSP kita harus pentahiran. Nah itu pakai air putih biasa aja. Itu juga ini tuh gelas kecil. yang kalau di big itu kan ada itunya, jadi kena baju itu ada coklat-coklat itu tuh percikan. Percikannya dari Yesus ya. Anggurin. Kasih banyak air putihnya, jangan banyak kayak gitu. Percik kayaknya bintik-bintik loh. Ya. Besok banyu putih kebioro deh. Terus dengar-dengaran akan Roh Kudus. Selama kita menari, belajar supaya hati kita terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Kadang Tuhan akan bicara untuk kita doa sesuatu, angkat senjata tertentu, perkatakan firman, bentuk formasi tertentu. Jangan diam, menari itu mengekspresikan sesuatu. Jadi gini, kalau pas kita nari, kan biasanya sudah ditentukan nih, misalnya FB lagunya ini, kamu narinya bagian ini, misalnya gitu. Big lagunya besok minggu ini, narinya gerakannya ini. Tidak apa-apa, itu diatur itu boleh. Tapi nanti kalau di tempat tiba-tiba Tuhan arahkan atau gerakkan sesuatu yang lain, ngalir. Pasti dari Tuhan. Ya belum tentu juga. Namanya kita semua itu lagi belajar. Tidak masalah. Selama tidak parah. Misalnya, oh aku bentuknya dapatnya kayak anjing pipis, terus kayak monyet. Kan jadi itu kan gini. Nah, kan jadi ya kan. Selama bentuknya mau bikin 2 baris kayak barongsai. Nah, itu kan bisa ditengking gitu sama Frankie. Jadi makanya pokoknya selama dapat sesuatu yang Tuhan gerakkan di hati, gerakan di hati, lakukan. Ya, Chris nggak tahu kok gawe ngono. Aman kok Chris ya aman gawe. Soalnya dulu pernah ada kondisi pas acara bahtera itu posisinya kayak anjing pipis. Ada 1 orang, saya dipanggil. Ya gitu mungkin belajar mengikuti suara Roh Kudus tapi kok nggak tahu keluarnya gitu. Ya makanya fungsinya pemimpin itu. Jadi kalau misal gerakan kalian tidak yakin, laporlah ke pemimpin. Nah, dia tugasnya berdoa. Kalau salah ya tanggung bersama-sama, baru dia tanggung bersama-sama pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya betul, ya kan juga dinikmati bersama-sama. Ya kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba Tuhan arahkan, waktu itu menanti, tapi kita tidak tepat. Jadi waktu itu Tuhan itu kok digerakkan di hati suruh siapin buah-buahan. Nah kita itu nyiapin ini bisa dipakai terus, pakai buah palsu kan? Bisa dipakai lagi. Waktu dipakai nari, waktu itu Pak Daniel. Terus dia bilang gini, nari kenapa pakai buah palsu? Tuhan bilang kayak kalian lakukan itu betul. Tuhan bilang ke depan itu Tuhan akan membawa kalian itu semua jemaat akan masuk dalam musim tuayan. Dan Tuhan bilang harus menikmati tuayan. Tapi kenapa kalian bawa yang palsu? Jadi harusnya kalau kita tepat dengar suara Tuhan, kita ngerti bahwa hari itu Tuhan mintanya kita bawa asli. Tapi karena pikir hebat dan bisa dipakai berulang kali, itu pun kita sebenarnya nggak ACC ke komarku Cili ya. Ya itu kita tanggung bersama lah masalah itu. tapi itu jadi pembelajaran buat aku. Nah kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang Tuhan, oh ternyata pas ya. Oh ternyata Tuhan arahkannya ke sini ya gitu. Nanti ya gini, kalau makin jalan nanti Tuhan akan bukakan dan pelayanan tari itu nggak akan sesuatu yang boring, tapi sesuatu yang hidup karena Tuhan bawa sesuatu. Dan jangan cuma melihat dari jauh.
Kalau bisa semakin apa ya, semakin kalian ikut ambil di dalamnya, kalian akan bisa ngerti banyak. Meskipun semakin lihat dapurnya lebih banyak. Ya. Kalau semakin dekat, misalnya, wes aku datang wae, nggak usah mudeng apa-apa, wes pokoknya cuma nari pulang. Ya enggak apa-apa. Tapi kalian belajarnya mungkin akan sedikit. Tapi kalau kalian misalnya dekat sama pemimpinnya, atau kalian tuh belajar dari sesuatu, ikut ambil bagian ini itu apa segala macam, mungkin ada gesekan, ada geger, salah paham. Nah, tapi kalian jadi belajarnya jauh lebih banyak. Dan itu lama-lama kan build apa ya, unity-nya tuh makin kuat. Karena kalian diprosesnya bareng. Nah, gitu. Ya. Sudah capek? Mau istirahat dulu? Lanjut? Lanjut. Oke, ya. Nah, itu yang pengertian ya. Sekarang aku masuk yang kita buka bareng-bareng yuk. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ada Holy Bible di handphone masing-masing. Matius 11 ayat 28. Apa Matius? Hah? 28. 28. Kan yuk kita baca bareng-bareng ya. 28. Matius 11 28 sampai 30 ya, baca bareng-bareng ya. 3, 4. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, tak bacain dari The Message-nya. Kalau The Message-nya dibilang gini, are you tired? Apakah kamu capek? Burn out itu kayak sudah apa? Kalau baju itu sudah bredeli gitu loh ya, burn out gitu. Burn out on religion, burn out itu sudah capek sama dengan agama itu capek. Come to me, get away with me, ayo sama aku, and you recover your life, dan kamu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan. I'll show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana istirahat yang sesungguhnya. Walk with me and work with me. Jalan sama aku dan kerja sama aku. Watch how I do it. Lihat bagaimana aku melakukannya. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar rhythm tuh nyanyian anugerah. I won't lay anything heavy. Aku tidak akanlah taruh sesuatu yang berat or ill fitting on you. Tidak akan tak taruh sesuatu yang jelek, yang berat di atasmu. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Bersama aku, maka kamu akan belajar hidup dengan bebas dan enteng. Karena gini, aku tidak memungkiri pelayanan itu bukan seperti sprint. Kalian tahu lari sprint? Sprint itu kan paling jaraknya sini, sini. Gitu. Pelayanan itu, perjalanan kekristenan itu seperti maraton. Jadi panjang, seumur hidup kita. Ada titik-titik di mana kita itu mungkin lelah secara pelayanan, secara kehidupan, secara pekerjaan, secara sekolah, sampai makin capek gitu. Tapi Tuhan bilang, ini loh, ayo, kamu lagi capek dengan semuanya, kamu lagi burn out, ayo, jalan nombek aku, tak tunjuki caranya kamu tuh istirahat itu bagaimana. Kamu nek jalan sama aku, kamu tuh tahu bagaimana hidup tuh enteng, hidup tuh ringan sebetulnya. Nah, sekarang kalau tadi di bahasa Indonesia dikatakan apa? Pikulah apa? Kuk. Kuk tahu deh? Siapa yang pernah lihat kebun? Kebun di sawah. Itu biasanya kan jalan berdua. Nah, di atasnya kebun itu ada kayak cantolan gitu. Nah, itulah kuk. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau menjadi muridmu, aku jadi anakmu, hari ini aku mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat. Sudah baptis semua kan, ilmu sudah baptis ya. Kita sudah baptis, sudah terima Tuhan, itu mulai dipasang. Yang dari Tuhan itu mulai dipasang. Nah, tapi Tuhan bilang buknya apa? Ringan. Kalau di zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga masih aku nggak tahu. Kalau di konteks Alkitab waktu itu, kerbau yang master akan dipasangkan dengan anak kerbau atau kerbau yang baru. Tujuannya apa? Biar ini bisa ngikuti. Jadi ini kalau kerbau ini melangkah satu, dia bisa ikut satu. Karena kan kegeret. Nah kalau kamu jalan sama Tuhan, kamu ikuti stepnya Tuhan, tidak sakit hooknya. Walk with me and work with me. Jalan bareng. Tapi nek kamu yang karepmu dhewe, ini mek gerak ndak bisa. Tuhan mau gerak tuh males ketuan, aku dulu males ketuan, aku enggak mau apa-apa, males ketuan. Itu piye yang mau berasa? Ini ndak bisa. Karena kerbaunya udah jadi satu, dari pasang. Sebenarnya ini dipakai juga di tradisi pernikahan. Nah, buat para single lady yang belum menikah. Nah, ketika menikah itu sebenarnya dipasang sama hook. Ketika kalian diberkati itu dipasang hook. Nah, harus jalan bersama, beriringan. Ya, jadi caranya kita semua itu masing-masing jalan sama Tuhan. Ada hook yang Tuhan pasang di hidup kita, supaya kita itu di tengah perjalanan tidak capek, tidak lelah ngikutin Tuhan. Kalau lagi capek, jangan deny, jangan bilang, oh aku tidak pernah capek, aku kuat terus, layanan aku strong. Itu membuat kita itu malah tidak mengenali diri kita. Jujur sama Tuhan, jujur aja sama Tuhan. Kalau menurut khotbahnya Pak Yusa, berkali-kali kan beliau bilang jujur sama Tuhan apa adanya. Kalau kita lagi capek, ngomong, Tuhan, aku lagi capek, aku lagi ndak mood untuk nari, aku lagi ndak punya semangat buat aku pelayanan, aku lagi lelah Tuhan. Nanti tiba-tiba ya, Tuhan itu akan punya beribu-ribu cara untuk membuat kita kembali jatuh cinta, kembali berapi-api, kembali punya passion. Dan itu yang membuat kita harus lagi jalan. Kalau bahasaku itu, kalau orang sprint itu tidak pernah ada tempat perhentian. Tapi kalau orang maraton, kalau kalian pernah ikut zaman sekarang anak muda itu kan sering tuh 1000 meter, pernah ikut? Ya itu kan nanti ada spot-spot, kalau yang Jawa ada spot-spot minum, ada spot snack sedikit. Kalau di Bali itu ada babi gulingnya. Nah iya betul. Jangan nanti. Jadi babi bisa ditaruh gitu boleh ngambil yang jalan lari itu. Nah menurutku Tuhan akan sediakan pos-pos kayak gitu. Nek kita lagi capek ngomong sama Tuhan, lari musik, tidak apa-apa. Ngomong, kalau aku ambil waktu break time sedikit. Lebih bagusnya sih kalau tidak pas di hari-hari yang maksudnya harus bertugas. Tapi kalau memang harus bertugas, izin dulu aja. Saya pergi sebentar. Aku tidak pergi terus, tidak. Kalau sebisa mungkin bisa hadir lebih bagus. Tapi ada waktu aku memang benar-benar sudah kayak mentok gitu. Itu mending kayak Tuhan itu kan mengambil istirahat. Tuhan naik ke atas puncak, doa, menyendiri. Kenapa? Retret, mundur sih. Kenapa? Dia butuh bersekutu sama Tuhan supaya recharge lagi, supaya pulih lagi. Aku pernah ada suatu waktu, aku di titik lagi lelah dengan semua pelayanan, dengan semua pekerjaan, dengan semua tanggung jawab, dengan semua hal. Aku lagi duduk, Tuhan, aku tuh mau nyanyi apa? Nyanyi lagu aja juga gak bisa. Bingung mau nyanyi lagu apa, gak bisa. Doa, kayak doa apa ya? Doa juga gak bisa. Aku lagi duduk, Tuhan, aku lagi capek. Dan tiba-tiba Tuhan itu cuma bilang satu kalimat, dan itu sudah aku nangis. Dan di depanku tuh aku kayak sekelibat lihat ada anak kecil perempuan lagi main ayunan sama papa. Dan aku tahu itu itu kayak lagi sumuk disiram air dingin. Yes. Menangis itu sampai mungkin 1-2 jam aku lupa. Aku bilang, terima kasih. Jalan lagi, lari lagi sama Tuhan. Nah, ayo setiap kita ketika kita lagi capek, lagi menghadapi banyak masalah, lagi dengan soalnya apa?
ikut Tuhannya itu apa ya, bergaya. Tapi kadang-kadang kan kita ikut ada aturan, ada apa ya, hal-hal yang harus kita ikuti, tradisi itu yang membuat kita tuh kadang lelah. Aturan-aturan itu kadang membuat kita itu lelah, kita tidak bisa bebas gitu. Tapi itu bagus sebenarnya buat kita, mendidik kita gitu, membuat kita itu makin jalan dengan Tuhan. Nah, kalau lagi capek, ayo lari ke Tuhan, masuk ke pos peristirahatan dengan Tuhan. Yang udah pernah belajar arti talib, sudah pernah belajar pakai talib ya? Udah pernah belajar? Nah, nanti tak kirim aja di grup ya. Komarkus minggu kemarin sharing soal talib lebih detail lagi, nanti kalian bisa dengerin, itu bagus banget. Kalian bisa mungkin doa dalam talibmu. Talib itu kan lambang ruang Maha Kudus, tempat keimanan. Atau kalian doa di rumah, dimanapun yang kalian bisa kerjakan. Atau mungkin ada orang-orang yang me time-nya sama Tuhan itu mungkin dari nonton. Ada juga, ada yang dari macam-macam lah. Ada yang mungkin sambil, kalau aku seringnya Tuhan itu ngomongnya kalau nggak di dapur, pas aku bersih-bersih, nyapu, ngepel. Kalau lagi di dapur lagi masak, itu kayak bisa ngobrol sama Tuhan. Kalau suamiku begitu, ngobrolnya sama Tuhan itu kok di motor sendirian. Soalnya kalau di motor sama aku dia nggak bisa ngobrolnya sama aku. Jadi kalau dia motor sendirian dia ngobrol sama Tuhan. Nah gitu. Jadi ayo kalau lagi capek ingat, cari tempat peristirahatan. Jangan paksa dan jangan bilang, "Enggak, aku enggak pernah capek." Itu kamu nanti akan kering. Kamu di luar akan melayani tapi dalammu dari itu sayang, tidak dapat apa-apa. Gitu. Jangan sampai kita pelayanan tapi Tuhan ternyata nggak kenal kita dan hati kita itu kosong. Ya. Oke. Kayak tadi tak bacain 2 Korintus 3 ayat 6. Ya, bacain. 2 Korintus 3 ayat 6. Itu hampir sama dengan yang tadi tak ceritain. Katakan gini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, kita itu bukan dari hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis itu apa toh? Taurat, ya. Tapi dari Roh. Karena kalau kita cuma Taurat, terus nanti jadinya ahli Farisi dan orang Taurat, ya, atau cuma orang Taurat dan orang Farisi yang pintar secara teori, tapi kita tidak bisa karena sesuatu yang dari daging. Aku pernah sharing sama Maika juga ya. Sesuatu yang dari daging itu akan lama-lama itu jenuh. Kayak kita pelayanan nari cuma sekedar isi ibadah. Baktian lagunya ini, pokoknya kalau lagu praise pakainya ini, lagu musik pakainya ini, nanti gerakannya ini. Itu akan jenuh. Tapi kalau kita bergerak dalam Roh, itu akan lebih hidup. Meskipun tidak bisa dipukuli, mungkin ada satu waktu di mana mungkin kayak stuck ya. Nah, tugasnya pemimpin doa, Tuhan mau kemana, mau bawa kemana, coba terus sampai nanti Tuhan bawa gerak, ya. Terus kerjakan semuanya dengan pengertian. Terus, nah ini yang penting. Aku mau bilang ini, kayak tadi aku bilang, meskipun kita ini tim, tidak bisa ngandalin satu orang, tapi di hadapan Tuhan, penilaian Tuhan itu selalu sendiri-sendiri. Kayak tadi aku awal cerita soal talenta, penilaian Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin nanti pengadilan terakhir Tuhan bilang, penari Family Blessing Semarang, penari di Semarang, rambut datang di buku kehidupan. Sebenarnya saya buka namanya siapa? Oh, dari grup Big Martigan Semarang. Ya ada di buku kehidupannya ditulis namanya Grace, Ilona, Maika, Indah, Novi, Jinjing. Nah, ditulisnya nama. Jadi hati-hati, jaga hati masing-masing. Wes, pokoknya sekarang nggak usah lihat A, B, C, D, urus hati kita masing-masing. Karena penilaian Tuhan itu pribadi meskipun pelayanannya bareng-bareng. Misalnya ya di satu lagu semua naik. Mungkin di hadapan Tuhan si A, si B nilainya lebih tinggi daripada si C, si D. Atau si A ini aku suka, yang lain ini ya aku suka sih, tapi ini favorit.
gitu. Menilainya gitu, bukan oh iya, korporat itu ada nilainya. Dulu pernah ada satu hamba Tuhan datang ke Solo, dia bilang gini, saya merasakan kemah besar itu ada di para semua pelayan. Jadi kalau kita kumpul, wah doa, wah hadirat Tuhan kerasa. Tapi aku melihat Tuhan bawa masuk ke dalam kemah-kemah pribadi itu banyak yang rusak. Jadi apa? Doa keintimannya satu demi satu orang itu rusak. Dan itu orang enggak tahu mungkin. Tapi kalau pas pelayanan baru, wah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, banyak yang disembuhkan, banyak yang dilawan. Hati-hati, coba cek hidup. Soalnya aku pernah ngalami. Di luar itu aku terlihat hebat. Aku tandanya gampang. Nah aku itu nesunan, bojoku nesunan, anakku nesunan. Dulu nek zaman di Semarang, mami, omongannya sudah bentak dari A sampai Z. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Itu berarti pelayananku banter, keintimanku ambil. Doa bacaan aku lagi ambil. Soalnya itu kemah pribadi penting. Ya di hadapan Tuhan masing-masing dinilai sendiri-sendiri. Jangan meskipun kita akan narinya bareng-bareng korporat, tapi di hadapan Tuhan itu. Ya. Terakhir, yuk buka gambar Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 21. Yuk, baca gambar ya. 3, 4. Karena maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tempatnya. Ayat Ibrani 11 ini tahu nggak judul apa perikopnya tentang, tahu nggak ceritanya tentang apa? Ibrani 11 saksi iman. Kayaknya kalau dibaca dari awal, nanti kalau semua kalian boleh baca dari awal, itu hebat-hebat. Ya, misalnya karena iman Habel mempersembahkan yang baik, karena iman Henok terangkat, karena iman Nuh bikin bahtera, karena iman Abraham keluar ke tanah perjanjian. Wah pokoknya itu kan pahlawan-pahlawan iman. Tapi aneh sekali kalau kalian tadi bacakan di ayat 21 Yakub, padahal Yakub itu punya banyak kejadian ajaib di hadapan Tuhan. Yakub itu pernah tidur, alasnya batu waktu tukaran sama kakaknya, terus dia lihat malaikat naik turun. Kenapa kok tidak ditulisnya? Karena iman maka Yakub melihat malaikat naik turun. Itu kan lebih spektakuler. Karena Yakub waktu mau mati memberkati sambil menyembah, terus bersandar kepada kepala tongkatnya. Coba itu spektakuler nggak? Kan biasa mau mati berkati anak cucu terus ya wis ya, aku mati ya. Itu kan bukan sesuatu kok kayak gitu dimasukin pahlawan iman sih ya kan? Yang lain kan Musa membelah apa ya toh, yang lain kan tuh wow. Tapi kenapa kok Yakub ini ditaruh di pahlawan imannya, ditulis bagian itunya, atasnya tuh Isa ya toh. Nah ini ada yang bagus ini, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Nah kalau zaman dulu di orang Israel zaman dulu itu mereka setiap orang itu punya tongkat. Tongkat itu ditulis perjalanan cerita. Jadi misalnya nih mereka berjalan mengalami Tuhan waktu kelas umur 5, tulis di tongkat. Nek zaman sekarang ini buku diary, apa sih zaman gue buku diary, zamanku itu buku diary gitu ya. Mungkin ya, tapi itu kayak tongkat, mereka dibukit. Jadi itu perjalanan cerita. Misalnya mereka ditolong Tuhan waktu kuliah, mereka nanti ditolong Tuhan waktu menemukan pasangan hidup, menemukan kerjaan yang sesuai, gajinya tinggi, tulis, nah gitu. Itu perjalanan hidup, tulis tongkat. Nah semakin banyak ukiran di tongkatnya, tandanya dia ngalami Tuhannya lebih banyak, ya toh. Jadi perjalanannya banyak. Menurutku nih yang dialami Yakub saat itu ketika dia sudah selesai memberkati, dia itu nyembah, dia di posisi nyembah dan dia ingat, dia lihat perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir ketika dia mau pulang.
ini hidup penyembahanku, ini perjalanan ceritaku. Nah itu yang jadi satu kerinduan sih dalam hati. Waktu Tuhan bukakan firman ini, ayo kita sama-sama. Nanti kita tidak pernah tahu kapan kita terakhir menutup mata. Tapi waktu kejadian papiku pulang itu aku banyak belajar. Dan aku bilang, Tuhan, sampai nanti kayak ya di akhir hidupku, aku mau Engkau dapati aku sebagai penyembah. Dan aku akan melihat hidupku sepanjang hidupku ada banyak cerita. Hidup kita itu ada banyak cerita. Ya, jadi jangan berhenti di pelayanan hari, tapi jalan dengan Tuhan, work with God setiap hari sampai hidup kita itu jadi penyembah yang kita tuh full dari awal hidup kita lahir sampai sok kita menutup mata, sampai sok cerita hidup kita tuh full isinya penyembahan dan jalan dengan Tuhan. Sampai nanti kita bareng-bareng pelayanan hari itu ada pelayanan yang ajaib. Di surga kita bisa nari bareng-bareng. Ya toh. Nah, Asyir kan enggak. Asyir kan jadi Petrus sama malaikat-malaikat toh. Tidak payu nanti di surga. Nah, kalau penari payu masih ada. Jadi pemusik, penyanyi masih payu di sana ya. Jadi penari itu ajaib. Jadi kita akan sama-sama nari di hadapan Tuhan. Ya, sampai akhir kita di sana. Ini hidup kita itu kan manusia berapa tahun sekali. Tapi biar sepanjang hidupnya kita ini di dunia ini ya enggak seberapa jauh ini, ayo kita hidup isi dengan penyembahan, dengan cerita kita jalan dengan Tuhan, nikmati jalan masing-masing dengan Tuhan. Aku tidak pernah bisa jadi Ibu Novi yang terhormat, gitu. Aku tidak pernah bisa jadi Ilona di sekolah juara peringkat kelas? Belum. Oh tidak ada. Oh tapi masuknya kan jalur prestasi ya. Berarti nilainya bagus lah. Rata-ratanya berapa kemarin? 89 gitu. Aku belum bisa jadi kayak dia. Ceritanya beda, tapi aku punya perjalanan cerita. Kalau aku ceritain perjalananku sekolah, ngalamin Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan ajari dalam hidupku. Dan nanti dia juga punya cerita, punya jalan sendiri. Grace mungkin jalan ceritanya dengan Tuhan akan ajaib. Dan dia akan ngalami Tuhan di perjalanan ini, dia akan ngalami Tuhan, dia akan ketemu dengan orang ini, diproses dengan orang ini, dia akan ngalami Tuhan. Maika juga dengan tekanan, dengan semuanya, Cici dengan mungkin dengan banyak hal yang dia hadapi. Ada cerita-cerita yang Tuhan taruh. Nah, ayo tongkat kita sedang mukir tongkat hidup kita masing-masing. Biar penuhi dengan kehendak. Ya, ada yang mau tanya dulu? Silakan, ada yang mau tanya? Mau tanya ke yang Mereka itu kayak banyak itu banget. aku cincin Dan tanya aku ini kita propertinya ini itu loh, maksudnya lebih arti-arti propertinya mungkin ya lebih ke Boleh. Jadi kayak gini, nanti tak kirim itu aja. Lagi tak susun ulang. Nanti bunga warna kuning itu, ya, bunga warna pink, arti-artinya. Semua warna kan ada artinya. Kalau merah, ini singkat aja. Merah itu kan gelombang cinta, darah Yesus. Pink itu kelembutan. Kuning itu bicara soal iman. Nah, ini ada ayatnya semua, nanti tak share aja supaya bisa dipelajari. Orange itu bicara soal pengharapan. Hijau itu bicara soal pertumbuhan. Coklat itu bicara soal hati hamba. Putih itu bicara soal kemurnian. Ungu itu bicara, ungu tua itu bicara soal kerajaan. Tapi kalau ungu muda itu bicara soal kelemah lembutan. Tembaga itu bicara soal perak itu bicara soal terobosan. Nah, tembaga itu bicara soal kekuatan. Emas itu juga kemurnian bisa. Ya. Terus sesuatu yang ilahi, emas. Jadi setiap warna ada artinya. Terus kayak bunga kan nanti lambang cinta, lambang apa? Sesuatu yang kita mau kasih ke Tuhan, hati. Lambang kita menyerahkan hati kita ke Tuhan, bawa hati semua jemaat yang datang. Kita minta juga kebalikannya, dari hati Tuhan turun buat jemaat ke hati. Terus banner itu tergantung bannernya yang dibawa apa, banner api, banner air. Kalau banner api berarti kita lagi minta ada api Tuhan membersihkan, membakar
air, biar ada aliran yang dari Tuhan itu membasahi semua yang hadir. Ada juga Tuhan, Holy Spirit, bisa juga air kan, air dan api. Kalau misalnya dipegang dua, bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa air dan api, misalnya gitu. Terus bisa juga tamborin. Tamborin itu perisai kecil. Terus juga tanda kemenangan, gitu. Itu bunyi tanda kemenangan, tanda sorak-sorai. Ketika dipukul tamborin itu ada artinya juga. Dipukul itu artinya kita mau bilang semua yang bukan dari Tuhan itu diputuskan, dikalahkan gitu. Jadi makanya kalau pukul tamborin jangan begini, tapi harus segenap hati ya itu sebuah negara. Terus Diliwis itu ini dimareaki, Tuhan akan memberikan sayap-sayap kesembuhan. Berarti ketika kita angkat diliwis, berarti kita minta Tuhan semua yang sakit disembuhkan, sakit di fisik, sakit di jiwa, sakit di roh. Karena sakit itu sekarang ada cuma di fisik doang, jiwa juga banyak yang sakit. Hilang ya, kurang biji ya. Oh hilang. Mungkin ketimpa sumpah lembut kali itu. Terus Nggak pernah dipakai. satu ya apa? Nah, yang itu tuh maksudnya apa? Yang biru sama orange itu. Yang melengkung itu di sini yang kayak Flag itu ya. Banner itu masuk banner itu masuk banner. Masuk banner. Banner api air. Kalau biru itu tadi apa? air ya. Tuh, terus bisa juga lambatan ya, api dan air lambatan Tuhan bisa. Terus kalian apa lagi tuh? Selendang. Nah, selendang putih, selendang merah. Nah, selendang itu bisa membebat, melingkupi, aliran air juga bisa selendang, ya, mengalirkan yang dari ilahi. Misalnya selendang putih berarti minta Tuhan ada kemurnian yang Tuhan alirkan. Selendang merah berarti misalnya Tuhan ada darah Yesus yang tercurah di tempat ini, darah Yesus yang melingkupi setiap orang yang hadir, semua orang, ya, misalnya gitu. Atau selendangnya dibentuk jadi, lah kebetulan kan kalau kita Indonesia kan bendera merah putih. Nah itu bisa juga kita buat doa untuk negara bangsa Indonesia, angkat selendang merah dan selendang putih. Sama lagi, ini apa? Bantal sudah ya. Kipas. Nah kipas itu gelora cinta. Tergantung nanti kipasnya warna apa ya. Bisa pink, bisa merah, bisa. Nah gradasi apa sih? orange sama apa ya? Kita orange, Biru, merah, putih. pelangi. Nah pelangi itu kan bicara soal janji Tuhan, betul. Pelangi bicara janji. Ketika kita main kipas, kita bilang Tuhan, kami angkat perjanjian darimu. Semua yang sudah mulai apa ya? Sudah nggak usah, nggak percaya lagi janji Tuhan. Tuhan kami minta itu dibangkitkan lagi supaya hati iman kami itu percaya sama janji-janjimu, misalnya gitu. Atau kipas oren tadi kan lambang pengharapan. Semua yang sudah tidak punya pengharapan, yang sudah tidak bisa tidak bisa melihat ke depan hari ini, kami tak dibangkitkan lagi. Ya, misalnya gitu oren. Soal lagi biru. Ya. Lo minta Bola api berarti aku. Bola api. Hah? Flower ring. Besar tapi. Ring. Ya sama itu kan api ya air. Sebenarnya kan cuma pegangannya yang beda, tapi artinya itu kan milik sama. Artinya sama ya. Ring api, ring air sama. Gitu. Terus keliling itu lambang sukacita. Biasanya kan keliling seringnya kan dimainkan di praise kan. Ini kurang besar kalau aku ya. Itu mini-mini. Terus sukacita perayaan bisa. Tapi kalau yang keliling panjang itu bisa untuk pengertiannya itu bisa untuk mengikat semua yang bukan dari Tuhan. Itu bisa keliling yang panjang yang bisa berikut kita juga itu. Itu wajah-wajah berapa meter itu loh ya. Keliling ini aslinya kan sedikit kalau detik ke siji detik ke telur mati ya. Ini kan kecil-kecil panjang. Hah? Bikin, tidak bikin. Kan beli ada toh, tinggal kita masukkan aja. Jadi dari kita mungkin maksudnya pilih bawa potong dari telur. Ora, maksudnya kan ini kan bilangnya jadi satu. Ora, maksudnya jadi ini satu ring sama telur yang dua. Itu kan tongkat. Iya, maksudnya kan itu tongkatnya satu toh. Terus kan kayak terus campur. Tiga inci. Tiga warna.
terlalu minim ya. Keruk keruk kan tahu ya nama dari Tuhan. Apa lagi? Apa lagi? Wes gandum Enggak, itu kan pokok yaitu tahiyat. Tapi itu kan sebenarnya buat narik biasa kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minta bokor itu juga bisa pertanian. Kalau misal mau buat nari, misalnya dalam ini, kalau di Wahyu itu ada dikatakan sebagai kirbat, Tuhan menampung air mata kita dan kirbatnya, itu juga bisa. Kalau pas diangkat Tuhan, mungkin lagi dirasain ini jemaat banyak yang lagi hatinya tuh sedih, susah. Tuhan ingat toh, setiap air mata yang sudah Mbok tampung, Tuhan beri mereka anugerah belas kasihan, biar mereka itu kembali dikuatkan. Terus juga bisa. Terus cawan belas kasihan Tuhan kami minta belas kasihan buat bangsa, buat tempat ini, buat semua yang hadir di tempat ini, itu bisa. Terus ada itu kecapi. Ada Kecapi itu yang di pot besar itu kayak tameng itu. perisai. Perisai. Ya. Sama pedang itu nggak pernah dipakai, kenapa Mai? Nggak tahu bingung ya. kan Nggak bersama tahu ya. ya. Itu paling bisa dilakukan. Itu kalau dipakai untuk anak-anak desa ya. Boleh, nggak apa-apa. Pedang itu kan pedang roh itu kan firman Tuhan ya. Jadi setiap kali angkat pedang berarti kita bilang Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan dipatahkan, ditebaskan yang bukan dari Tuhan. Terus juga pedang roh yang dari Tuhan itu semua yang najis, semua yang kotor itu dipisahkan. Ya pemisahan yang dari Tuhan. Terus awan tali tembaga, jadi kayak semua yang nutup. Jadi misalnya nih berat sekali ibadah hari itu tidak ngangkat. Nah ini belajar ya, penari hadirat Tuhan ngangkat apa enggak? Maksudnya rasa apa enggak? Nah itu sebenarnya di sikap hatinya tidak boleh menghakimi, tidak boleh bilang wah ini masih guru-guru BN yang pemilihan lagunya rapas atau main musiknya benar, gitu tidak boleh. Tapi sikap hatinya Tuhan kok ini belum enak, belum pas. Kok kayak kamu tuh belum. Tuhan itu selalu hadir kan, memang 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan itu hadir. Tapi kadang Tuhan tuh bisa memanifestasikan dirinya itu lebih kuat. Ada hadirat Tuhan yang lebih dinyatakan. Nah, iya caranya kita bisa nangkep. Nah, belajarnya ya dengan cara kita sering. Aku potret. Jadi misalnya nih, jadi tidak punya hadirat Tuhan yang sangat kuat. Rekam. Hadirat Tuhan itu seperti ini. Tuhan masukkan. Itu kayak kita sering masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti kalian akan tahu, oh ini kuat, ini enggak. Nah kalau pas lagi tidak kuat tanya, bagian itu apa Tuhan? Tuhan mau berkenanlah hadir, lawat umatmu hari ini. Kami tidak mau kebaktian yang biasa. Lawat Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Misalnya Tuhan bilang, angkat pedang. Atas itu lagi ditutup sama si jahat, buka itu. Nah kalian bisa angkat pedang. Tuhan kami robek semua yang bukan daripadamu. Kami minta langit yang terbuka. Hari ini semua pujian penyembahan naik dari Engkau berkenan. Nah misalnya gitu. Atau misalnya Tuhan gerakan untuk angkat banner, misalnya gitu. Angkat banner api. Karena Tuhan banyak yang datang itu banyak yang bawa beban, jadi abot banget, nggak bisa ngangkat, gitu. Dan minta api hati yang menyala-nyala supaya mereka tuh taruhin dulu semuanya, mereka bisa fokus. Nah misalnya gitu. Atau kalian kelilingi daerah situ tempat kebaktian dengan air. Tuhan bilang biar dibersihkan, tahirkan dulu semua yang datang supaya mereka pas masuk mereka fokus bisa nyembah Tuhan. Nah yang gitu-gitu itu on proses. Nggak bisa dalam semalam kalian tiba-tiba jadi jago, Desa. Sampai sekarang aku pun juga masih on proses. Salah ya berkali-kali, tapi kita sama-sama belajar. Kita belajar meraba dan mengenali apa yang Tuhan mau. Karena susahnya kalau di penari itu kita kan ekspresi, jadi harus apa ini yang dipakai, apa ini yang cocok di hati kita. Ada tertentu ya, misalnya gini, kalau lagu cinta berarti pakainya apa? Berarti bunga, ya kan? Kalau pengagungan berarti pakainya misalnya Hosea in the highest, favorit.
Benar? Nah, siapa lagi? Perlu? Bisa. Ya, jadi ada yang pokok-pokok paten-paten dulu. Ini dikuasai tidak apa-apa, ini belajar teorinya, ngomongnya gitu ya. Jadi kalau cinta itu bagusnya itu hati bunga, ini bagusnya ini. Tapi nanti on the spot ada saatnya Tuhan itu bisa bermanuver. Atau Tuhan bilang, ini pengagungan, tapi aku mau pengagunganmu itu kamu sekalian deklarasi untuk bangsa ini. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, itu senjata bisa beda. Misalnya mahkota peta Indonesia, gandum, bangsa gitu. Jadi bisa tidak sesuai dengan patennya. Tapi patennya dipelajari dulu boleh. Gitu. Tapi juga jangan jeglek banget ya. Karena gini, kan profetik itu kita tuh membantu jemaat untuk tanda kutip itu memahami gambaran yang sedang diberikan. Jadi misalnya kenapa kok lagu cinta itu kita bawanya hati dan bunga, supaya kan kita nyembahnya itu kan mesti misalnya lagu I love you, I love you, I love you, kan kita bawanya Tuhan I love you, I love you, I love you. Jemaat tuh saya lihat openan ini tuh cinta tuh kayak gitu. Nah mereka ada bayangan mau cara menyembah, mencintai Tuhan lewat nyanyian dan tarian itu seperti itu. Dan coba bayangkan lagu I love you kalian bawa pedang sama pisau. I love you, I love you. Nah itu ayo. Misalnya, udah ya. Jadi kenapa harus belajar patennya? Tapi misal di lagu itu sebenarnya belum ngangkat nih, masih berat banget dan kalian berasa enggak, ini tuh harusnya, misalnya kalian berasanya ini harusnya dibawanya ke doa bahasa roh peperangan dulu supaya bisa masuk ke penyembahan yang enak misalnya gitu. Tapi WL-nya bawanya di lagu cinta misalnya gitu. Ya jangan WL ganti lagu kan nggak mungkin. Kita kan penari lakukan apa yang jadi bagian kita. Saya tidak bisa, ini harusnya peperangan. Misalnya bawanya banner api, mintanya Tuhan kasih gelora cinta. Nah itu masih agak nyambung. Misalnya pakai biasanya kadang-kadang aku minta tolong teman pakai selendang api. Ya dia nantinya masih bisa I love you, padahal dia sampai ya apa syukur sambil doa apa, tapi dia nanti bisa sambil nyembah. Betul ya? Jadi tidak selalu sesuai patennya itu, tapi patennya harus dipelajari. Misalnya lagu tentang oh mulianya hadiratmu, kekudusan gitu, berarti yang cocok senjatanya selendang. Terus bisa mulianya hadiratmu, bisa lingbis, bisa masuk. Ya jadi gitu ya. Jadi kira-kiranya kan ada bayangan toh, naik lagu ini cocoknya ini gitu. Nah itu on progress. Kalau Ilona masih bingung tidak apa-apa, bertanyalah. Ya, jadi dia malu-malu. Jadi kalau masih bingung tidak apa-apa, bertanyalah. Semakin sering nanti semakin paham. Gitu. Ya, ada lagi. Datanya apa lagi? Itu kayak panjang itu saya 3 meter itu. Selendang panjang itu sama dengan selendang pendek bisa ya, membebat, mengcover ada, karena dia bisa bikin jadi tudung. Terus bisa kalau diberdiriin tembok, jadi tembok misalnya ini merasa kayak lagi ada banyak yang buka celah, kalian bisa bawa selendang panjang posisi begini, Tuhan kami bangun tembok pujian. Nah saya kira gini bisa gitu. Atau selendang panjang itu bisa juga buat salib, Satu toko 2 ya? Selendangnya satu ya Pak, satu kalau isi buat salib. Terus bisa juga selendang panjang itu mengambil sesuatu. Saya tuh bilang ke depan ini akan ada banyak tuayan dan jarahan, atau misalnya WR-nya itu deklarasi, ayo kita semua angkat tangan ambil tuayan jarahan. Nah gitu kira-kira pakai senjatanya apa? Gandum bisa, sabit kalau punya. Selendang panjang juga bisa. Kalian gini, serok.
kayak ngambil sesuatu. Tuhan, kami ambil semua yang daripadamu, kami terima tuayan dalam nama Yesus, kami terima. Nah, gitu. Ya, itu saya dapatnya bisa. Saya dapatnya tidak bisa. Kayak giniin. Dalam nama Yesus, atau bawa jarah-jarahan kalau punya, misalnya kayak buah, lilian emas, nah itu juga bisa. Ya. Jadi, makanya kenapa kok propertinya penari itu makin lama makin banyak gitu ya. Karena itu kadang kan ngelengkapi ini, ngelengkapi itu. Ya. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan. Ada lagi? Sudah? Ya, kita tutup doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk fellowship yang ada. Tuhan, meteraikan semua yang Kau beri buat setiap kami. Biar Engkau bicara dan lanjutkan karyamu di tengah-tengah kami. Biar setiap para penarimu ini terima semua yang ilahi daripadamu Tuhan. Biar hari ini Engkau bicara lebih lagi Tuhan. Engkau yang bukakan sesuatu Tuhan. Kami tahu ada sebuah destiny, ada sebuah perjalanan yang sedang Tuhan buka dalam hidup setiap kami. Dan Engkau yang berjalan bersama kami, Engkau yang bekerja bersama kami Tuhan. Sehingga kami tidak burn out, kami tidak capek Tuhan. Tapi kami tahu bahwa hukum yang Engkau pasang buat kami itu ringan dan enak Tuhan. Dan kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau sampai akhirnya Tuhan. Engkau dapati kami jadi penyembah-penyembah-Mu. Cerita hidup kami dari awal Tuhan Engkau sudah tentukan, dan kami percaya sampai akhir, sampai kami menutup mata kami Tuhan di dunia ini, bahkan sampai kekekalan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan kami didapati jadi penyembah yang setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jinjing hari ini persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, hadapan hidup Kak Novi, hidup Cici Tuhan, hidup Maika, Grace, Ilona, semua dan semua teman-teman yang tidak bisa hadir di dalam tangan penyertaan. Berkat yang terbaik turun dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang perlengkapi dengan semua yang Tuhan beri, kelengkapan, hikmat. Engkau yang bukakan Tuhan tari-tarian yang baru, senjata-senjata yang baru, jubah-jubah yang baru Tuhan, daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk menari tepat seperti yang Engkau mau dan menyukakan akan hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.